katanya dari buzzer-buzzer juga ada sudah dibuka. Jadi gini, untuk pemeriksaan di Polda Jabar, dokter mendengar ada buzzer yang dari awal ya itu direkam oleh saudara Nepos. Direkam bahwa buzzer itu ditanyakan apakah ada kaitannya dengan Doktif. Ternyata buzzer tersebut menjawab tidak ada. Apakah pernah mengenal Doktif? Tidak pernah. Apakah pernah disuruh oleh Doktif? Tidak pernah. Itu direkam oleh saudara Nepos. Jadi kalau Anda memiliki rekamannya, kenapa tidak ada tunjukkan? Kenapa tidak ada sebarkan? Kenapa? Karena tidak menguntungkan diri Nepos. Karena kubu mereka tuh ingin sekali menjatuhkan Doktif. Ternyata tidak bisa. Karena memang Doktif tidak pernah membayar satupun buzzer. Kalaupun ada cuplikan bayar buzzer, mana namanya Doktif di situ? Kan tidak ada tuh, hanya cuplikan buzzer yang nggak jelas diambil dari mana. Tapi sampai detik ini Doktif tidak pernah mengenal yang namanya buzzer. Dan hati-hati. Ingat seperti kasusnya Afrizal di kasus DRL. Ya, DRL di mana dia memfitnah bahwa Afrizal itu disuruh oleh Doktif. Dan ternyata faktanya Afrizal tidak pernah mengenal Doktif. Dan ini pun yang mungkin akan terjadi dengan buzzer-buzzer tersebut. Doktif tidak pernah mengenal buzzer. Dan hati-hati untuk buzzer-buzzer yang masih anak muda, katanya ya dari penyidik. Doktif diceritakan dari penyidik Polda Jabar, anaknya masih muda-muda dan mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa memang Doktif pernah menyuruh, dan memang mereka mengaku tidak pernah. Tetapi mereka merubah BAP. Ini yang jadi pertanyaan. Mereka merubah BAP beberapa hari kemudian. Apakah ada suruhan dari orang-orang tertentu? Kita tidak tahu. Yang jelas, jika memang Doktif terlibat membayar buzzer atau terlibat apapun dengan buzzer-buzzer itu, silahkan dibuktikan. Izin dok, tadi juga sempat ada nominal yang disebutkan antara nominal 5 juta sampai dengan 6 juta pembayarannya per bulan begitu. Seperti pembayaran orang kantoran begitu. Ini seperti apa sih dok? Ada di statementnya tersebut nih begini dok. Mendingan buat panti asuhan mbak daripada buat buzzer. Jadi gini ya, nggak mau, Doktif nggak pernah mau ya duit begitu untuk bayar buzzer, nggak ada. Dibuktikan aja kapan transfernya, bukti rekeningnya mana, sesimpel itu. Semua orang bisa bicara. Tinggal faktanya seperti apa. Nggak akan ada dan nggak akan pernah mereka bisa buktikan. Doktif sampaikan di sini ya untuk Nepos. Doktif akan sujud di kaki kamu yang kotor dan busuk itu jika memang kamu bisa membuktikan bahwa Doktif pernah membayar buzzer. Ya, ini tantangan terbuka ya buat Nepos ya. Dan sampaikan rekaman kamu itu ke masyarakat luas. Kamu merekam itu kok. Penyidik melihat kamu merekam itu. Ya. Buzzer pun tahu dirinya direkam. Ya, jadi sampaikan rekaman itu ke publik. Kenapa kamu begitu susahnya menyebarkan rekaman itu ke publik? Karena itu nggak sama sekali nggak menguntungkan kamu, malah menguntungkan Doktif kan? Seperti itu ya. Jadi manusia sudah nenek-nenek ini tobat, ya tobat kamu pos, ya tobat, ya udah lebih baik kamu banyak beribadah, jauhin yang namanya you to the doll, ya cari kerja yang bener-bener aja, jangan jadi pengusaha titipan, ya kita semua tahu siapa kamu, oke? Oke ya? Sama katanya dari buzzer-buzzer juga ada sudah dibuka. Jadi gini, untuk pemeriksaan di Polda Jabar, Doktif mendengar ada buzzer yang dari awal ya itu direkam oleh saudara Nepos. Direkam bahwa buzzer itu ditanyakan apakah ada kaitannya dengan Doktif. Ternyata buzzer tersebut menjawab tidak ada. Apakah pernah mengenal Doktif? Tidak pernah. Apakah pernah disuruh oleh Doktif? Tidak pernah. Itu direkam oleh saudara Nepos. Jadi kalau Anda memiliki rekamannya, kenapa tidak ada tunjukkan? Kenapa tidak ada sebarkan? Kenapa? Karena tidak menguntungkan diri Nepos. Karena kubu mereka tuh ingin sekali menjatuhkan Doktif. Ternyata tidak bisa. Karena memang Doktif tidak pernah membayar satupun buzzer. Kalaupun ada cuplikan bayar buzzer, mana namanya Doktif di situ? Kan tidak ada tuh, hanya cuplikan buzzer yang nggak jelas diambil dari mana. Tapi sampai detik ini Doktif tidak pernah mengenal yang namanya buzzer. Dan hati-hati. Ingat seperti kasusnya Afrizal di kasus DRL. Ya, DRL di mana dia memfitnah bahwa Afrizal itu disuruh oleh Doktif. Dan ternyata faktanya Afrizal tidak pernah mengenal Doktif. Dan ini pun yang mungkin akan terjadi dengan buzzer-buzzer tersebut. Doktif tidak pernah mengenal buzzer. Dan hati-hati untuk buzzer-buzzer yang masih anak muda, katanya ya dari penyidik. Doktif diceritakan dari penyidik Polda Jabar, anaknya masih muda-muda dan mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa memang Doktif pernah menyuruh, dan memang mereka mengaku tidak pernah. Tetapi mereka merubah BAP. Ini yang jadi pertanyaan. Mereka merubah BAP beberapa hari kemudian. Apakah ada suruhan dari orang-orang tertentu? Kita tidak tahu. Yang jelas, jika memang Doktif terlibat membayar buzzer atau terlibat apapun dengan buzzer-buzzer itu,
silahkan dibuktikan. Izin dok, tadi juga sempat ada nominal yang disebutkan antara nominal 5 juta sampai dengan 6 juta pembayarannya per bulan begitu. Seperti pembayaran orang kantoran begitu. Ini seperti apa sih dok? Mendingan Ada buat di yatim, statementnya Mbak. tersebut ini begini dok. Mendingan buat panti asuhan mbak daripada buat buzzer. Jadi gini ya, nggak mau, Dokter nggak pernah mau ya duit begitu untuk bayar buzzer, nggak ada. Dibuktikan aja kapan transfernya, bukti rekeningnya mana, sesimpel itu. Semua orang bisa bicara. Tinggal faktanya seperti apa. Nggak akan ada dan nggak akan pernah mereka bisa buktikan. Dokter sampaikan di sini ya untuk nepos. Dokter akan sujud di kaki kamu yang kotor dan busuk itu. Jika memang kamu bisa membuktikan bahwa dokter pernah membayar buzzer. Ya, ini tantangan terbuka ya buat nepos ya. Dan sampaikan rekaman kamu itu ke masyarakat luas. Kamu merekam itu kok. Penyidik melihat kamu merekam itu. Ya. Buzzer pun tahu dirinya direkam. Ya, jadi sampaikan rekaman itu ke publik. Kenapa kamu begitu susahnya menyebarkan rekaman itu ke publik? Karena itu nggak sama sekali nggak menguntungkan kamu, malah menguntungkan dokter kan? Seperti itu ya. Jadi manusia sudah nenek-nenek ini tobat. Ya, tobat pos kamu pos. Ya, tobat. Ya udah lebih baik kamu banyak beribadah. Jauhin yang namanya you to the doll. Ya, cari kerja yang bener-bener aja. Jangan jadi pengusaha titipan. Ya, kita semua tahu siapa kamu. Oke? Oke ya?